Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu المبعوث رحمة للعالمين ونصلي ونسلم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Ummahat fillah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sore hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita dengan tema tadabbur bacaan-bacaan salat. Dan kita telah sampai pada makna doa ruku dan i'tidal. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah makna doa rukuk dan i'tidal. Saya sudah mengirim materi pembahasannya. Semoga itu sudah sampai ya ke ibu-ibu. Baik, kita mulai, ibu-ibu sekalian. Penulis di sini mengatakan, indama yarfa'ul musalli minar ruku'i yaqulu sami'allahu liman hamidah. Ketika seorang yang salat mengangkat atau ketika seorang yang salat hendak ruku', maka dia mengucapkan subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Maha suci Rabbku yang maha agung. Salasa marrat, 3 kali. Hadis ini sahih riwayatkan Imam Muslim. Dan bacaan tasbih ini yang dianjurkan untuk dibaca saat ruku', hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam Al-Qur'an, fasabbih bismi rabbikal azim, yaitu dalam Quran surat Al-Alaq, fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah dengan nama Rabbmu yang maha agung. Maka setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan bacaan tasbih itu ada di dalam ruku'-ruku' kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, makna subhana itu sendiri artinya adalah at-tanzihu wa adamul musyabahati bil makhlukin. Ini makna daripada tasbih, artinya membersihkan. At-tanzih itu artinya membersihkan dan tidak menyerupakan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Ya. Jadi ketika ibu-ibu mengucapkan di dalam ruku' subhana rabbiyal azim,
maka hendaklah dihadirkan di dalam hati, Maha suci Allah berarti aku sucikan Allah dan aku singkirkan penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam sifatnya, tidak serupa dengan sifat yang ada pada makhluknya meskipun sifatnya sama. Seperti Allah Al-Hamid, Maha terpuji. Manusia juga terkadang terpuji sifatnya, terpuji akhlaknya, tetapi ya, sifat terpujinya Allah itu nggak bisa disamakan dengan sifat terpujinya makhluknya. Maka dia mutlakun tanzihun an mutlakin naqsi. Dia dibersihkan dari segala macam kekurangan. Awin naqsi fi kamalihi, atau satu kekurangan dalam kesempurnaan Allah. Jadi Allah sudah sempurna, tapi ada satu kekurangan dari kesempurnaan itu, maka ya kita nggak boleh menganggap Allah seperti itu. Jadi Allah itu sempurna dan tidak ada cacatnya sedikit pun. Itu makna subhana. Nah, sedangkan Rabbiyal Azim maknanya adalah al-azimu fi dzatihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala mulia pada zatnya dan sifat-sifatnya. Maksud daripada zatnya itu adalah bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mulia pada zatnya. Gitu. Meskipun kita tidak tahu bagaimana zatnya Allah. Dan bentuk kekufuran jika ada satu makhluknya yang mengetahui ya bentukan Allah atau zatnya Allah, maka dia otomatis kafir, keluar dari Islam. Karena Allah itu ya al-ghuyub dan allamul ghuyub, dia maha gaib dan mengetahui hal-hal yang gaib. Maka tidak ada satupun dari manusia yang masih hidup di dunia ini yang mengetahui wujud aslinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wajahnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana kakinya Allah, ya. Jadi kita nggak ada yang tahu. Hanya orang-orang beriman saja nanti di yaumil qiyamah yang akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wujudnya Allah, zatnya Allah, dan itu adalah puncak kenikmatan tertinggi di surga. Makanya dalam satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali meminta untuk diizinkan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqni ladzatan nazara ilaik. Ya Allah, berikanlah aku rizki, berikanlah aku karunia untuk berlezat-lezatan memandang wajah. Ya, kenapa? Karena nanti di surga puncak tertinggi daripada kenikmatan tersebut adalah melihat wajahnya Allah. Maka ketika kita mengucapkan Rabbiyal Azim, Tuhanku yang maha mulia, maha agung, maka berarti kita agungkan dan muliakan Allah pada zatnya. Wa sifatihi, dan juga sifat-sifatnya. Ya. Wa fi hadzal du'ai tanzihun lillahi ta'ala wa wasfun lahu ba'da tanzihi bi amrayni kamilaini wa huma ar-rububiyyah wal 'azamah fajtama' fihi at-tanzih wat ta'zim. Maka seorang yang berdoa dengan subhana rabbiyal azim, maka dia telah menyempurnakan ibadah rububiyahnya dan uluhiyahnya. Yakni ketika dia sudah menyingkirkan sifat-sifat yang kurang dari Allah, maka dia menetapkan kesempurnaan hanya bagi Allah. Ya. Dan ibu-ibu sekalian,
Bacaan Subhana Rabbiyal Azim ini adalah bacaan yang paling Allah sukai. Pujian yang termaksud juga Allah sukai. Di antara dalil tasbih ini adalah pujian yang sangat disukai oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhuma, ahabbul kalami ilallah arba'un. Kata Nabi kita, ada 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yaitu yang pertama subhanallah, kemudian yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, kemudian yang keempat Allahu akbar. Ya. Kemudian kata Nabi, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja yang kamu mulai. Artinya kalau kita memulai dengan la ilaha illallah itu boleh, atau kita mulai dari Allahu akbar boleh. Kenapa? Karena keempat-empatnya ini adalah ucapan yang disukai oleh Allah. Di antara dalil yang lain tasbih ini disukai oleh Allah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Sesungguhnya aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah maha besar. Itu artinya, maka kata Nabi, ucapan tersebut aku lebih cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Ya. Jadi Masya Allah, jadi segala sesuatu yang terkena sinar matahari, maka itu tidaklah lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, hendaknya kita khusyuk dalam mengucapkan kalimat ini. Hadirkan betul-betul hati kita bahwa memang Allah Subhanahu wa taala adalah maha suci dari segala jenis kekurangan. Dan kita menetapkan pengagungan yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu yang indah dan menarik di mata kita tidaklah lebih mulia, tidaklah lebih baik daripada Allah itu sendiri. Kemudian ibu-ibu sekalian, keutamaan membaca tasbih ini juga ini disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Amr. Nabi kita mengatakan, ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu dhunubuhu walau kanat aktsara min zabadil bahri. Tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Insyaallah. Sebegitu banyaknya buih yang ada di lautan tercipta dari ombak yang terus ada di lautan tersebut,
maka ternyata semuanya dosa tersebut ya itu dihapuskan oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang cukup sederhana untuk diucapkan di lisan kita. Bahkan tidak ada yang hadir di sini saya yakin kecuali sudah menghafal ucapan ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada di antara kita insyaallah yang enggak hafal. Tetapi prakteknya susah. Terkadang kita lebih suka untuk ngobrol tentang duniawi kepada ya orang lain ya daripada lisan kita ini basah dengan zikir kepada Allah. Terkadang bahkan kita suka untuk menyanyikan lagu-lagu yang gak ada manfaatnya, lagu-lagu cinta, lagu-lagu kasmaran, rindu, ya putus cinta gitu. Itu lebih suka kita senandungkan, basahkan lidah kita dengan nyanyian tersebut daripada ucapan ini. Padahal masya Allah ibu-ibu, ya boleh jadi ucapan subhanallah yang mungkin kita ucapkan karena betul-betul mengagungkan Allah akan menyebabkan kita selamat dari api nerakanya dan akhirnya masuk ke dalam surganya. Ana itu Bu, kalau membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan penyesalan-penyesalan orang-orang yang beriman setelah mereka masuk surga, itu bikin merinding. Ya. Jadi orang beriman itu menyesal. Bagaimana tidak menyesal? Karena setelah melihat begitu banyak nikmat yang secara nyata dia alami, maka akhirnya dia pun menyesal. Kenapa di dunia saya nggak kumpulkan sebanyak-banyaknya amalan-amalan soleh sehingga membuat derajat surgaku lebih tinggi. Itu yang sudah masuk surga nyesal. Lantas bagaimana dengan yang masuk ke neraka? Dalam sebuah hadis disebutkan, laisa bitahassuri ahlil jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha azza wa jalla fiha. Tidak ada sesuatu yang lebih disesali daripada penduduk surga selain menyesalnya mereka akan waktu yang pernah mereka lalui yang tidak mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah. Ya subhanallah. Ya. Jadi penduduk surga itu menyesal waktunya di dunia itu kenapa banyak tidak dihabiskan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal di surga itu mereka sudah sibuk. Mereka sudah sibuk dengan menikmati berbagai macam hidangan yang ada di surga. Tapi sempat-sempatnya mereka menyesal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun." Sesungguhnya penduduk surga pada hari itu bersenang-senang dengan kesibukan mereka. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, beralaskan di atas dipan-dipan. Ya. Tapi dengan semua kesibukan pada nikmat-nikmat di surga, penduduk surga masih menyesal. Maka ini pengingat buat kita, ibu-ibu sekalian. Dan pengingat juga buat para suami. Kita juga bisa menasehati anak kita agar betul-betul memanfaatkan waktu ini. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya nasihati ini betul-betul ibu amalkan jadi bermanfaat juga buat kami pribadi. Ya. Maka tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan bagi seorang dai, seorang mubalik
daripada ilmu yang dia sampaikan diamalkan oleh orang yang mendengarnya. Jadi buat saya nanti terkaget-kaget ibu-ibu sekalian di surga dengan amalan-amalan yang ibu lakukan karena mungkin salah satu asbabnya penyampaian saya. Dan inilah yang kami harapkan dari dakwah ilallah ini. Dan mudah-mudahan ibu-ibu diberikan keistiqomahan untuk selalu mengamalkan ilmu yang telah diterima. Karena ketika ilmu itu diterima lalu tidak diamalkan, maka akan berbahaya. Ya. Ilmu itu bisa jadi akan menjadi ancaman buat diri kita pribadi karena melalaikannya. Lantas jika penduduk surga menyesal, bagaimana dengan orang-orang mujrim? Bagaimana dengan orang-orang yang berdosa, yang nasibnya di neraka, kekal di dalamnya atau dicuci terlebih dahulu di dalamnya? Waliyazubillah. Semoga kita tidak termaksud orang-orang yang seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan penyesalan orang-orang yang berdosa ini dengan firman-Nya dalam Quran surat As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kalian melihat. Ya, bayangkan ya, Allah saja mengatakan betapa ngerinya. Betapa ngerinya jika sekiranya kalian melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb mereka, seraya mereka mengucapkan, wahai Rabb kami, kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan amal-amal soleh, sesungguhnya kami termaksud orang-orang yang yakin. Ya, tetapi ucapan ini hanyalah sekedar ucapan, nggak ada faedahnya. Ya, seperti nasi yang sudah menjadi bubur. Ya, kalau nasi sudah menjadi bubur itu bisa diolah lagi, Bu. Tapi kalau sudah meninggalkan dunia ke alam selanjutnya, alam barzakh, kemudian alam hisab, alam akhirat, maka yang ada hanyalah penyesalan demi penyesalan. Ibu-ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami mengajak, karena kita ini membahas tadabbur lafaz-lafaz doa di dalam salat, maka berarti kewajiban kita setelah kajian ini adalah bersungguh-sungguh dalam salat kita. Ya. Sengaja Allah Subhanahu wa taala merumuskan bacaan-bacaan itu selalu berulang-ulang dalam salat. Bacaan ruku ya itu aja, subhana rabbiyal azim. Ya, subhanakallahumma bihamdika allahumma firli. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Hanya beberapa doa itu supaya memudahkan kita untuk mentadabburi. Ya. Kalau setiap sholat misalkan bacaan ruku sholat zuhur beda dengan bacaan ruku sholat asar, beda dengan bacaan ruku sholat maghrib, sholat isya, maka mungkin akan susah bagi kita mentadabburi karena harus menghafal berbagai macam doa. Ya. Tapi ini selalu berulang-ulang. Maka alangkah naifnya kita doa-doa yang selalu berulang-ulang ini kemudian hanya sekedar bacaan yang ada di lisan tetapi tidak sampai ke hati kita. Wal iyazubillah. Ya. Maka oleh karenanya kita harus paham ya bahwa ucapan subhana rabbiyal azim wa bihamdi berarti saat itu kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis kekurangan.
dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sempurna. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian rahmati oleh Allah. Apa sih konsekuensi mensucikan Allah Ta'ala? Maka konsekuensi kita mensucikan Allah adalah hendaknya kita mensucikan batin dan lahir kita sebagai hamba Allah dari sifat-sifat yang tidak baik. Karena salah satu pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW agar kita belajar Asmaul Husna, agar supaya sifat-sifat Asmaul Husna itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala misalkan Al-Hamid, Maha terpuji, maka hendaknya kita menjadi pribadi yang terpuji. Ya. Bukan pribadi yang suka pujian ya. Pribadi yang terpuji, akhlak kita bagus. Kita bertanggung jawab, kita amanah, kita jujur. Ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha penerima taubat, Al-Ghaffar, Maha pengampun. Maka pesannya apa, Bu? Hendaknya kita sebagai manusia mudah untuk memaafkan orang lain. Ya. Kita hidup di dunia ini hanya antara dua, Bu. Imma kita ini ya dizalimi atau menzalimi, kan gitu. Kita dizalimi atau menzalimi. Kalau menzalimi, waliyazubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dari perbuatan zalim kepada orang lain meskipun sekecil apapun. Karena perbuatan zalim az-zulumat yaumil qiyamah. Perbuatan zalim itu adalah kegelapan di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa hambanya terkait kezaliman kepada sesamanya sampai orang yang dizalimi memaafkannya nanti di yaumil akhir. Makanya kata Allah, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang berkasih sayang di dunia itu akan menjadi saling bermusuhan pada hari ini. Ya. Kenapa? Karena sama-sama menuntut. Ya. Karena sama-sama menuntut. Suami akan menuntut kezaliman yang dilakukan istrinya. Istri akan menuntut kezaliman yang dilakukan oleh suaminya. Anak pun seperti itu. Anak akan menuntut kezaliman yang dilakukan oleh orang tuanya. Mungkin karena tidak mendidiknya dengan baik, tidak mengajarkannya prinsip-prinsip dasar Islam, prinsip-prinsip ibadah, sehingga dia menjadi orang yang fasik di luar sana. Dia akan tuntut orang tuanya, kenapa kamu melahirkan saya tapi tidak mau mendidik saya. Demikian juga orang tua akan menuntut anaknya karena perbuatan zalim dari anaknya, kedurhakaan. Makanya Bapak Ibu atau ibu-ibu sekalian, hendaknya betul-betul kita muhasabah diri kita ini, apakah sudah jauh dari sifat menzalimi orang lain, karena bahaya. Nah, yang kedua, kalau kita tidak menzalimi, maka kita akan dizalimi. Dan ketika kita berada di posisi itu, sulit sekali untuk memaafkan. Ya, apalagi kezalimannya sudah besar, sudah menyangkut harkat martabat, gitu ya, ketokohan dari diri kita ini, atau berkaitan dengan harta. Kita dizalimi, diambil harta kita tanpa hak. Ya. Maka ketika ibu-ibu sekalian kita dizalimi, ya hendaknya kita memaafkan. Kalau memang itu hanya menyangkut
pribadi kita. Tidak berkelanjutan pada hak-hak orang lain. Kalau hanya berkaitan dengan diri kita pribadi, ya, kita mengambil pelajaran dari Maha Pengampunnya Allah, Maha menerima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada pembahasan ibu-ibu. Ketika kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Allah, maka konsekuensinya ketika kita mensucikan Allah, kita juga harus mensucikan lahir dan batin kita dari sifat-sifat yang tidak baik, yang disebut dengan ar-rijsu. Ya. Dan sifat ar-rijs ini yang ada pada manusia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah rijs batin, dan yang kedua rijs lahir. Rijs batin seperti perbuatan atau sifat kemunafikan, sifat pelit, hasad, ujub, dusta, tidak amanah. Ya. Maka ya, rijs batin ini hendaknya kita singkirkan dari diri kita. Terutama masalah ujub. Ibu-ibu sekalian rahmati oleh Allah. Ini ujub ini bahaya. Dia lebih bahaya dari sifat iri dengki. Ya. Kenapa? Karena ujub itu bukan hanya melelehkan amal-amal soleh kita, tetapi dia akan melahirkan kemalasan untuk melakukan amal soleh berikutnya. Kenapa? Karena orang yang ujub, dia hanya bangga pada dirinya. Dia hanya sadar bahwa apa yang pencapaian yang dia terima selama ini ya karena hasil usahanya sendiri. Dia berilmu ya karena dia rajin. Dia merasa ya dia rajin, ya dia memang cerdas, punya otak encer, gitu ya. Dia kaya ya karena memang dia pintar dalam bisnis, atau dia tekun dalam pekerjaannya sehingga karirnya itu mulus, lancar. Nah, ini ujub, ini bahaya ibu-ibu sekalian. Oleh karenanya ya, sifat ujub ini hendaknya hilang dari diri kita. Ya. Dia juga akan merusak persaudaraan di antara sesama muslim. Karena orang yang ujub, dia bangga terhadap dirinya, maka dia akan melihat orang lain itu lebih rendah darinya. Ya. Makanya kemarin kita sudah bahas ya, salah satu tafsir daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maksud meminta pertolongan di sini adalah kita ya sadar bahwa segala apa yang kita raih selama ini adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, tidak ada peluang ujub masuk ke dalam hati kita. Tidak ada peluang ujub, bangga diri ya masuk ke dalam ya diri kita. Nah ini ibu-ibu sekalian, yang pertama rijis batin. Kemudian rijis lahiriah. Nah ini rijis lahiriah atau sifat-sifat buruk lahiriah ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, jadi yang tampak dari anggota badan kita, sifat-sifat buruk yang nampak dari anggota badan kita. Yang kedua, yang lahir dari hati kita. Contoh yang dari badan kita, anggota badan kita ya seperti ya maksiat, dosa yang kita lakukan ya, ghibah gitu ya, namimah, ngadu domba, kemudian tidak jujur, dusta, begitu. Nah, ini semua adalah bentuk rijis lahiriah yang lahir dari anggota badan. Sedangkan rijis lahiriah yang lahir dari hati, ya, itu contohnya apa ibu?
Contohnya apa Ibu? Rijis lahiriah yang timbul dari hati. Tamak terhadap dunia. Ya, sifat tamak, rakus terhadap dunia. Seolah-olah hidupnya itu hanya untuk dunia. Hanya di dunia ini, enggak ada lagi kehidupan ya setelahnya. Ya. Seperti sifat orang-orang kafir, allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Yang mereka senantiasa mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya, mereka menyangka hartanya itu yang akan mengekalkannya. Ya. Sehingga apa yang dilakukan? Dia akan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan dunia. Dan kata Nabi, tidak akan puas dirinya terhadap dunia itu kecuali at-turab, kecuali tanah yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Ketika kematian sudah datang, barulah dia sadar, oh ternyata apa yang saya usahakan selama ini untuk mengejar dunia itu enggak ada manfaatnya. Dan dunia ini banyak, bisa harta, bisa jabatan, bisa wanita, bisa ya pujian atau kekuatan ya politik dan lain-lain. Ya, makanya gak aneh Bu, rata-rata yang menjadi pejabat politik mereka yang pengusaha. Ya, ini kalau kita pikir-pikir, usahanya di mana-mana, rumahnya luar biasa gedenya, tapi masih sesibuk itu masih calonkan diri gitu ya. Apakah itu salah? Nanti tergantung hatinya. Tapi kita melihat secara umum. Jadi ternyata kesibukannya terhadap bisnisnya itu tidak menghalangi dia untuk mencari hal yang lain, bunga yang lain dari dunia. Ya. Sudah dia jabat misalkan ya kepala daerah, dia incar lagi ya pejabat ya yang lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi, ya menteri. Ya, setelah menteri jabatan yang lebih tinggi lagi, presiden. Begitulah manusia. Dan tidak akan puas dianya sampai tanah itu masuk ke dalam mulutnya. Waliyazubillah. Jadi rijis lahiriah yang timbul dari hati itu adalah tamak terhadap dunia. Ya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua hal yang ya manusia itu menjadi tua, tetapi enggak tua ini keinginannya. Yang pertama adalah ya keinginannya terhadap wanita, dan yang kedua keinginannya pada harta. Ya. Jadi manusia itu semakin tua, tapi bukan berarti nafsunya terhadap wanita itu turun begitu ya. Semakin tua, ya semakin puber dia. Ya. Ada juga yang semakin tua semakin ya, mengejar harta di mana-mana, gurita bisnis di mana-mana. Masya Allah. Ya. Padahal kita sebagai orang yang beriman, konsep hidup kita itu sederhana aja Bu ya. Pokoknya yang penting cukup untuk makan, minum, ya, cukup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Cukup dijadikan bekal untuk anak-anak kita belajar sampai menjadi anak yang soleh, manfaat dunia akhirat. Nah itu sudahlah. Adapun yang lain-lain itu, ya kalau ada alhamdulillah, tapi perlu disyukuri. Tapi kalau enggak ada, alhamdulillah, hisabnya berarti nanti di akhirat mudah. Hisabnya nanti mudah di akhirat. Ya. Jadi masalah harta itu Bu, jangan main-main ya. Itu ada hisabnya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingat satu hadis. Jadi muhajirin yang ansor
kaum muhajirin yang lemah, yang miskin, itu setengah hari lebih dahulu masuk surga dibanding muhajirin yang kaya. Ya. Jadi sahabat muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah kan semuanya diridhoi, Bu. Semuanya masuk surga. Tapi muhajirin yang miskin itu lebih dahulu masuk surga setengah hari dibanding ya muhajirin yang kaya. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan setengah hari ini maksudnya adalah 500 tahun. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti ya 500 tahun lebih cepat ya muhajirin yang miskin masuk surga dibanding muhajirin yang kaya. Nah, Masya Allah, semuanya memiliki kelebihan. Taib, ini terkait masalah bacaan ruku. Ya, sekarang kita masuk ke bacaan i'tidal. Maka seorang yang sholat ketika bangkit dari i'tidal, ketika bangkit dari ruku, ya, dan dia beri'tidal, maka dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Makna daripada Sami Allahu liman hamidah adalah Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa orang yang memujinya. Gitu. Jadi bukan hanya mendengar ya. Meskipun makna daripada sami'a artinya mendengar. Ya. Tetapi sebagian besar para ulama menafsirkan sami'a di sini artinya mengijabahi. Karena kalau sekedar menerjemahkan sami'a itu mendengar, maka tidak ada kelebihannya bacaan i'tidal tersebut dibanding doa-doa yang lain. Karena di doa-doa yang lain Allah juga mendengar. Ya. Bahkan kalau kita memahami hanya mendengar, berarti bisa jadi pemahaman sebaliknya, di sebagian waktu Allah nggak mendengar dan itu bentuk kekufuran. Ya, nggak mungkin Allah tidak mendengar. Pasti semuanya Allah dengar. Maka ketika diterjemahkan Sami Allah liman hamidah, Allah mendengar dari orang yang memujinya, maka ini kurang. Ya, yang benar dan yang lengkap adalah Allah mengijabahi orang yang memujinya, mengijabahi doa dari orang yang memujinya. Nah, kemudian setelah imam membaca Sami Allah liman hamidah, maka makmum di belakangnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Dan ini adalah ucapan yang bersambung ya. Jadi ketika imam mengucapkan Sami Allah liman hamidah, Allah mengijabahi doa orang yang memujinya, maka kita makmum pun langsung memuji Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian. Dan didahulukan objek di sini, walaka, ini berarti maknanya taksis. Sama dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maknanya adalah taksis. Taksis itu artinya pengkhususan, wa tahsir, dan pembatasan. Bahwasanya kita batasi pujian itu yang sempurna hanya milik Allah. Ya. Dan kita khususkan pujian yang sempurna itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang layak untuk dipuji, ya. Jadi kita kalau nggak puji manusia itu juga salah. Tetapi pujian kepada manusia itu sifatnya terbatas. Dia boleh dipuji pada satu sisi, tetapi kelemahannya itu jauh lebih banyak.
kekurangan dan aibnya yang kita mungkin gak tahu jauh lebih banyak. Ya. Sepakat gak, Bu? Sepakat gak begitu manusia? Iya. Manusia itu sehebat apapun, dia memiliki kekurangan. Sampai pun Nabi Muhammad SAW ditinjau dia sebagai manusia, ya, bukan dia ditinjau sebagai nabi dan rasul. Ya, Nabi SAW manusia biasa. Di satu sisi dia terpuji, tapi di sisi lain beliau tidak bisa dipuji. Ya. Buktinya apa? Buktinya cukup sederhana. Beliau butuh kepada yang lain. Ketika mau perang, apakah Nabi yang menghasilkan harta sendiri untuk perang? Enggak. Dia masih mengajak, ya, sahabat-sahabatnya, ayo bersedekah, infak. Akhirnya terkumpul harta persiapan untuk perang. Ya. Dalam masalah, ya, biologis, nafsu biologis, beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk menyalurkannya beliau butuh kepada yang lain, ya, istri-istrinya. Ya. Beliau dari sisi biologis juga terkadang lapar, maka butuh makanan yang dibuat dan disajikan oleh orang lain. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kesempurnaan itu mutlak kecuali kepada dirinya saja. Adapun yang lain, maka yang lain itu dibuat sebagian sempurna baik, di sisi yang lain, ya, dia enggak baik, enggak sempurna. Malaikat pun seperti itu. Ya. Sebaik-baiknya malaikat, setaat-taatnya kepada Allah, dia hanyalah makhluk. Dia hanyalah makhluk. Ya, dia tidak berkuasa atas dirinya. Dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala baru bergerak. Dilarang oleh Allah, ya, mereka enggak lakukan. Ya. Jadi semuanya pasti itu akan ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Ya. Makanya didahulukan walaka alhamdu. Hanya bagimu ya Allah segala pujian. Maka tidak ada satu pujian pun yang kita sematkan untuk Allah yang memiliki kekurangan dan aibnya. Maka enak ibu-ibu kalau kita punya Tuhan itu Allah. Ya. Kalau mau didebat sama orang, gimana ciri-ciri Tuhanmu? Ya udah kita katakan aja Allah maha sempurna. Apa saja yang kamu pikirkan buruk kepada Allah, itu berarti bukan Allahku. Kan gitu. Coba orang Nasoro. Ya. Kalau apalagi dikritisi Tuhannya, bingung juga mereka. Kok Tuhan telanjang gitu ya? Kok Tuhan, ya, disalib? Kok Tuhan ada, ya, kumisnya, ada jenggotnya, kan gitu. Tapi kalau Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maka ya enak, nikmat, dan sesuai logis, sesuai akal pikiran kita. Nah, maka terkait pada manusia ibu-ibu, kalau kita cinta kepada manusia sekedarnya saja, kita sayang kepada manusia sekedarnya saja, ya. Apa kata Nabi SAW? Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Cintailah orang yang kamu kasihi sekedarnya saja, karena boleh jadi kelak kamu akan membencinya. Wa abghid baghidaka haunan ma, dan bencilah orang itu sekedarnya saja. Asa ayyakuna habibaka yawman ma, karena boleh jadi kelak dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Ya. Begitu. Nah, kembali kepada bacaan i'tidal. Rabbana walakal hamd.
Ini bisa kita variasikan ya. Bisa ditambah dengan Allahumma. Allahumma rabbana lakal hamd. Ya. Atau kita tambahkan waw antara rabbana dan lakal hamd. Jadi rabbana walakal hamd atau Allahumma rabbana walakal hamd. Dan semuanya ini datang dengan dalil yang sahih. Maka kita dianjurkan untuk memvariasikan bacaan-bacaan i'tidal ini sesekali itu di dalam salat-salat kita untuk menghidupkan sunnah. Ya, sama dengan bacaan ruku ya. Kadang subhana rabbiyal azim, kadang tambahin wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana walakal hamd. Nah, variasikan. Semakin kita sering memakai bacaan-bacaan yang berbeda-beda, maka bacaan-bacaan itu tentunya akan semakin memperkuat kesaksian mereka nanti di hadapan Allah bahwa ya kita memang pernah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau mau lengkap ibu-ibu, bacaannya adalah Allahumma rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima 'ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadda. Ya. Itu bacaan yang paling ya lengkap, ya paling lengkap. Ada yang sudah hafal ibu-ibu dan sudah praktekkan? Ya, saya ulang ya. Allahumma rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Sampai di situ boleh. Kemudian ditambah lagi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima 'ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadda. Ya, jadi setelah ada orang yang membaca doa ini, Nabi SAW setelah sholat itu langsung bertanya, ya, siapa yang membaca doa ini tadi? Gitu ya. Maka seorang sahabat mengucapkan, ana ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunahu ayyuhum yaktubuhu awal. Saya melihat ada 30 malaikat lebih yang berebutan untuk saling berusaha mencatat amalan ibadahmu tadi. Masya Allah. 30 malaikat berebutan untuk mencatat amalan seorang yang membaca doa lengkap tadi itu. Makanya ya hendaknya kita hafalkan. Ya. Artinya apa sih? Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian. Ya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Yang mana pujian itu sangat banyak, lagi baik dan diberkahi di dalamnya. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang mana pujian itu sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau inginkan, bahkan lebih daripada itu. Ahlas sana'i wal majdi, wahai zat yang memiliki semua pujian dan kebaikan. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Demikianlah yang paling berhak diucapkan oleh setiap hamba dan setiap kami adalah hambamu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah,
tidak ada yang bisa menghalangi siapa yang engkau ingin berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang engkau halangi. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, dan segala daya upaya tidak bermanfaat kecuali dengan izinmu. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita bisa baca sama-sama, Bu, ya. Ya, sama-sama ya. Atau begini, saya dulu baru ibu-ibu ikuti. Ya, bismillah. Rabbana atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ayo, Bu. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahakku ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita. Ulang, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadda. Ya, ini dihafal ya. Dihafalkan dan diamalkan ya. Insyaallah. Baik, ya. Sudah jam 5:30. Maghrib sekarang itu jam 6 kurang. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya pembahasan terkait tadabbur bacaan-bacaan salat, yaitu ya bacaan ruku dan i'tidal. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Apa-apa yang menjadi kebenaran tentu datangnya dari Allah, dan kesalahan itu murni dari kami pribadi dan munculnya dari bisikan syaitan. Ya. Mari kita akhiri majelis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.